Hari ini kita akan melihat ya, melihat bagaimana aplikasi SPSS ya, aplikasi SPSS yang kita gunakan di dalam bagian dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah statistika penelitian. Nah, di dalam menu SPSS gitu kan, itu ada yang namanya analisa data gitu ya. Jadi wajib juga diinstal ya di dalam laptopnya gitu ya. Di sini dalam SPSS kita akan melihat ya bahannya meliputi analisa data ya. Jadi kita mengenali dulu apa itu skala ya, apa itu variabel. Nah, ini harus kita kenali ya. Kemudian juga bagaimana menginput datanya pada SPSS ya, mulai dari menyusun data gitu ya, kemudian memodifikasi data gitu ya, kemudian juga mentransformasi data ya. Kemudian juga dalam materi ini kita melihat ya bahwasanya ada namanya statistik deskriptif. Nah, jadi statistik deskriptif ini wajib ya digunakan di dalam apa ya? Kalau kita menyusun paper penelitian gitu ya, atau juga kita menyusun ini ya, menyusun laporan penelitian ya, termasuk juga di dalamnya skripsi misalnya. Nah, jadi dalam statistik deskriptif itu adalah analisis frekuensi gitu ya, kemudian statistik deskriptif ya, kemudian juga eksplorasi data dan juga ada cross tabulation ya, atau juga disebut dengan tabulasi silang. Itu apa itu nanti akan kita lihat ya. Kemudian juga dalam hal ini ada apa ya yang namanya statistik non parametrik atau disebut dengan analisa uji beda gitu ya. Jadi compare mean namanya. Jadi dalam uji beda di sini gitu ya, itu ada uji beda sampel tunggal ya, atau disebut dengan one sample test. Kemudian juga ada independent test, ya kemudian ada pair sample test dan ada one way ANOVA gitu ya. Kemudian juga general linear regression ya. Jadi general linear regression di sini meliputi univariate analisis varian ya, kemudian multivariate analisis varian, kemudian juga ada uji validitas ya di dalam SPSS. Ya, ada uji validitas dan ada uji realitas. Apa itu uji validitas? Nah, ini untuk kuesioner-kuesioner yang sifatnya menggunakan kuesioner ya. Kemudian juga analisa korelasi. Apa itu analisa korelasi gitu ya? Analisa korelasi ini adalah analisa melihat hubungan ya. Ada nanti korelasi bivariat, ada namanya korelasi parsial gitu ya. Kemudian ada uji asumsi klasik gitu ya. Jadi uji asumsi klasik, uji normalitas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi gitu ya, uji multikorelitas dan uji linearitas gitu ya. Kemudian ada nanti namanya regresi linear sederhana. Ya, jadi regresi linear sederhana X-nya 1 gitu ya. Sedangkan regresi linear berganda X-nya lebih dari 1, yaitu sampai tak terhingga gitu ya. Jadi nanti dalam metode regresi berganda ya di dalam SPSS itu ada menggunakan metode enter, ya ada metode stepwise, ada metode backward, ya ada metode forward, ada metode weight estimation dan ada metode curve estimation gitu ya. Kemudian, nah lazim juga digunakan mahasiswa menggunakan regresi dengan variabel moderating dan variabel intervening ya. Jadi dalam regresi variabel moderating itu bagaimana cara melihat hubungan apakah diperkuat atau diperlemah ya. Atau dengan kata lain variabel moderating itu adalah menguji peranan sebuah variabel ya, apakah sebuah variabel itu memperkuat atau memperlemah gitu ya. Kemudian regresi variabel intervening. Nah, regresi variabel intervening adalah untuk melihat ya sebuah variabel itu diperantarai gitu ya oleh variabel yang lain ya ketika melihat derajat hubungan antara variabel. Jadi ada variabel antara. Nah, variabel antara lah yang disebut dengan variabel intervening gitu ya. Kemudian ada namanya uji jalur PET ya. Jadi uji jalur itulah namanya uji intervening gitu ya. Kemudian juga regresi logistik. Oke. Kemudian juga regresi variabel dummy gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi dalam data gitu ya. Ya, jadi data di sini bisa kita dapatkan gitu ya. Artinya data kualitatif atau juga data kuantitatif gitu ya. Jadi data kualitatif ini bisa juga berubah nominal gitu ya. Artinya data yang paling rendah ya. Kalau data nominal itu dia 1 dan 0 gitu ya.
Kemudian datanya ordinal, ya ada tingkatan. Jadi data tingkatannya itu data ordinal meliputi 1 sampai 5 ya, atau 1 sampai 7. Yang penting dia ganjil ya. Itu data ordinal ya. Jadi 1 menyatakan ketidakpuasan ya, 5 menyatakan sangat puas ya, atau 7 sangat puas, atau 9 juga sangat puas ya. Itu namanya data ordinal ya. Kemudian data kuantitatif. Nah, ini ya, jadi data kuantitatif itu adalah data interval dan data rasio ya. Nah, ini di metode penelitian udah kita lihat ya, bagaimana data interval dan juga data rasio. Dan selanjutnya gitu ya, skala ya. Nah, skala juga udah kita lihat ya, yang paling rendah itu skalanya nominal ya. Jadi kalau kalian nyusun skripsi gitu ya, walaupun katanya skripsinya udah dihapus gitu ya, nah kalau muncul nanti ada prototype katanya, maka prototipenya juga pakai skala, kan? Maka itu ada namanya skala nominal, kemudian ada skala ordinal, kemudian ada skala interval, kemudian juga ada skala rasio yang sudah dipelajari di mata kuliah metodologi penelitian ya. Oke. Nah, inilah dia skalanya ya. Jadi kalau dia jenis skalanya adalah skala Likert, ada skala Goodman, ada skala semantik gitu ya, ada skala routing. Nah, jadi kalau dia skalanya Likert itu inilah dia. 1 itu sangat tidak setuju atau sangat tidak puas atau sangat tidak baik gitu ya. Kalau skala Goodman itu ya, 1 itu ya, 0 itu tidak. Jadi jarang digunakan ya skalanya Goodman. Kalau dia skalanya semantik, ya ini menurut persepsi ya, dengan cara menurun seperti ini ya, sangat cepat, sangat memuaskan, lambat, tidak memuaskan gitu ya. Nah itu biasanya sekarang skalanya adalah skala Likert. Nah ini udah dipelajari ya di mata kuliah metodologi penelitian gitu ya. Berikutnya adalah analisa data. Ya, jadi dalam melakukan analisa data, kita menyusun data gitu ya sehingga mudah dipahami ya. Dan artinya apa? Data itu kita berasal kalau kita mau melakukan riset, lihat dulu datanya gitu ya. Lihat dulu datanya. Artinya dari permasalahan yang ada, data ada tidak gitu kan. Nah, kalau dia tidak ada ya untuk apa kita teruskan gitu ya. Artinya kita logis saja lah ya. Kalau kita melakukan penelitian itu ya data itu adalah data yang ready ya. Kalau data yang tidak ready, nah itu menyebabkan penelitian itu gagal ya. Atau nanti berubahnya hipotesa ya, atau berubahnya rumusan masalah ya, atau berubahnya tujuan penelitiannya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita secara sederhana aplikasi statistik itu adalah statistik deskriptif dan statistik induktif. Pengertiannya, kalau dia statistik deskriptif berusaha menjelaskan ya. Kalau dia statistik induktif membuat berbagai inferensi. Nah, ini ya. Nah, dalam menu SPSS yang sudah diinstal gitu ya. Nah, kita susun datanya dulu gitu ya. Jadi kita sumbernya apakah mau dari Excel dulu boleh ya, atau kita tabulasi di SPSS juga boleh. Nah, jadi kalau tabulasi di SPSS ini juga bisa digunakan ya di dalam aplikasi yang lain, misalkan aplikasi eBius ya, atau juga di aplikasi Stata ya. Nah, jadi kita input dulu di SPSS atau juga di Excel ya. Jadi inilah hasil tabulasinya. Artinya ini jawaban responden ya. Ini responden pertama, ya ini responden ini adalah jawaban responden pertama 5 gitu ya. Di mana pertanyaan kedua dia jawab 4, di mana dia jawab berikutnya 2 misalnya ya. Dia jawab pertanyaan keempat 2, dia jawab pertanyaan kelima 1, dia jawab pertanyaan yang ketujuh 6 itu 1. Nah, jadi di sini menunjukkan ya ada berapa responden ini? 6 ya. 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ada 8 responden ini ya. Ada 8 responden dan ada 6 pertanyaan. Ya, jadi ada 6 pertanyaan dan ada 6 responden ya. Ini tabulasinya di Excel maupun juga tabulasinya di SPSS. Nah, jadi kita ketika di input di SPSS, nah inilah terlihat deh ya. Nah, jadi ini ada 8 respondennya dan ada 6 pertanyaannya. Nah, ini gambarannya ya. Berikutnya dari apa ya, dari jawaban ini bisa kita rubah. Nah, jadi ini yang dirubah ya, artinya di variable view ya pada menu SPSS langsung dirubah ya.
Berikutnya dari hasil merubah itu muncullah dia seperti ini. Jadi ini X1, ini X2, X3, X4, X5, dan juga Y ya. Nah, berikutnya ketika kita buka kembali data gitu ya, maka akan terbuka datanya sebagai berikut gitu ya. Nah, jadi di tabulasi data view-nya akan muncul sebagai berikut ya. Selanjutnya modifikasi data. Nah, jadi kita bisa modifikasi data ya tinggal masuk kita ke sel-selnya. Nah, jadi bisa kita modifikasi datanya dengan cara masuk ke sel ya. Jadi dari data view diklik di menu SPSS, dari data view itu akan bisa dibuka ya sebagai berikut gitu ya. Nah, jadi di situ kita bisa modifikasi. Begitu juga transformasi. Nah, kenapa ada data transformasi gitu ya? Dan data transformasi itu disebabkan karena apa? Ya, disebabkan adanya data yang harus disesuaikan ya atau harus ada disamakan ya. Jadi keperluan pengolahan data maka kita lakukan transformasi. Begitu juga kita mau ingin residual. Ya, jadi kalau di dalam pengujian di SPSS, di Stata gitu kan, itu kita ada mau mencari residual. Kenapa kita mau mencari residual? Karena kita mau menguji gitu kan, ada menguji misalkan menguji dengan pendekatan variabel pemoderasi, apakah sebuah variabel itu bisa memoderasi atau tidak gitu kan. Maka kalau dia pendekatannya moderasi gitu ya, secara statistik itu bisa pendekatan interaksi, pendekatannya adalah selisih mutlak, atau pendekatannya adalah residual. Maka untuk mendapatkan residual harus ada yang namanya transformasi gitu ya. Nah, di menu SPSS tersedia ya menu transformasinya di menu compute variable ya. Nah, jadi nanti silakan aja, kalau nggak salah sekarang SPSS-nya udah SPSS versi 27 ya, yang terbaru ya. Nah, jadi versi yang terbaru udah versi 27. Silakan diinstal ya di laptopnya. Ya, sekarang ini sangat mudah sekali mencari aplikasi ya. Nah, kalau dulu orang harus ke USUPress ya, sekarang tinggal cari di download di internet dapat ya. Nah, jadi transformasi itu misalnya mau kita logaritma natural sebuah variabel, misalkan mahasiswa mau meneliti pengaruh total aset. Nah, sementara total aset yang perusahaan itu beda-beda. Ya kan, bank BCA sama bank Kesawan itu beda asetnya. 1 triliunan, 1 miliaran, gitu kan. Maka kalau dibandingkan triliunan dan miliaran, gitu kan, itu dampaknya ke variabel lain berpengaruh nggak? Berpengaruh, gitu kan. Nggak seimbang dia. Ya kan, nggak seimbang. Misalkan terhadap laba, aset yang besar maka akan menghasilkan laba. Aset yang kecil akan menghasilkan laba yang kecil. Nah, itu kan adanya pengaruh seperti itu. Maka pengaruh seperti itu harus dinaturalkan ya, yang namanya logaritma natural ya. Jadi dalam menu SPSS tersedia ya. Jadi menunya adalah all ya, langsung ln ya. All ln. Ini harus langsung dipraktikkan ini ya. Nah, sehingga hasilnya sama sebagai berikut ya. Hasilnya sudah di logaritma naturalkan seperti ini ya. Nah, jadi itu. Begitu juga mau yang lain, mau di apakan ya, di logistikan ya. Sebuah data ya boleh ya, tersedia di menu SPSS. Nah, ini kita lihat ketika input dari data ya. Nanti ini bahannya saya berikan ya. Ya, silakan nanti dites ya kalau ada latihan soal 1 dibuat latihannya seperti ini ya. Jadi mau mentabulasi data diploma ya, pria, pedagang ya, silakan ya. PNS, nah sebagainya. Ya, kemudian dalam statistik juga yang paling penting adalah statistik deskriptif gitu ya. Jadi statistik deskriptif di sini adalah statistik untuk mendeskripsikan. Ya, misalnya mahasiswa menyebarkan kuesioner gitu ya. Nah, kuesioner itu pertanyaan sebagai berikut ini ya. Ya, ada 6. Ada 6 pertanyaan dengan bobotnya sekian ya. Ya, kemudian ini variabelnya gaya hidup ya. Ini variabelnya keputusan pembelian. Ya, ini variabel jadi gaya hidup dan keputusan pembelian ditabulasi hasilnya sebagai berikut. Nah, ini ya. Ditabulasi sebagai berikut. Nah, setelah dimasukkan di dalam SPSS, ya muncul hasilnya sebagai berikut. Ya, masuk sebagai berikut.
Ya, selanjutnya adalah difrekuensikan. Nah, jadi nanti kalau mau menyajikan, kalau antara output statistik deskriptif dengan statistik frekuensi itu beda ya, beda makna. Kenapa beda makna? Ya kalau dia statistik deskriptif kita hanya mendapatkan gambaran nilai maksimum, nilai minimum, nilai standar deviasi, ya kan nilai rata-rata, hanya 4. Ya, tapi kalau kita statistiknya frekuensi, dari sebuah jawaban pertanyaan kita akan dapat berapa yang jawab 5, berapa persentase yang jawab 4. Nah, kalau itu namanya statistik frekuensi ya. Kalau dia statistik deskriptif dia nggak dapat ya. Nah, itu bedanya antara statistik frekuensi dengan statistik deskriptif. Ini nanti ini saya rekam ini kan. Nah, udah saya rekam ini nanti silakan di apa ya, di subscribe ya apanya kanalnya supaya bisa diulang lagi gitu kan, nggak bingung gitu ya. Nah, jadi dalam menu statistik deskriptif itu tersedia ya. Jadi klik analyze, lalu klik deskriptif, lalu klik frekuensi. Nah, ya, analyze frekuensi. Oke. Nah, jadi dari analisa frekuensi itu akan jadi butir-butir pertanyaan tadi akan ditabulasi ya, dipindahin. Nah, dipindahinlah ke sini. Ya. Lalu klik statistik ya. Dari klik statistik klik OK. Dari statistik OK muncullah jawabannya. Nah, inilah dia yang namanya statistik frekuensi. Cara bacanya gimana? Cara bacanya begini. Butir pertanyaan yang pertama, ya, yang jawab 1 tidak ada. Yang jawab 2 tidak ada. Karena apa? Di output hanya muncul 3, 5, 0. 3, 4, 5 gitu kan. 1, 2 nggak ada gitu ya. Nah, jadi dari frekuensi ini gitu ya, itu akan jawaban yang menjawab butir pertanyaan 3. Jadi kalau 3 tadi di apa di standarnya apa itu? 3 jawaban apa itu kalau menurut skala Likert? Netral ya. 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 netral. Itu kan? Nah, jadi yang jawab setuju 14 orang. Ya, yang jawab sangat setuju 3 gitu ya. Nah, itu cara membacanya. Persentase 14 ini berapa persen? 70% dari 20 pertanyaan gitu kan. Nah, itu cara membacanya yang namanya statistik frekuensi gitu ya. Nah, jadi butir pertanyaan pertama, ya butir pertanyaan kedua, gitu kan? Ini butir pertanyaan ketiga, ini butir pertanyaan keempat, gitu ya. Butir pertanyaan kelima, butir pertanyaan keenam, butir pertanyaan ketujuh, gitu kan? Butir pertanyaan kedelapan. Nah, ini muncullah statistik frekuensinya, ya. Oke. Nah, jadi hasil tabulasinya ketika dipindahin di SPSS, maka hasil output SPSS-nya diekspor, ya, diekspor kemana? Di Word, ya. Jadi diekspor ke Word itu harus rapi, ya. Jadi nggak bisa kita copy paste, hancur gitu ya. Jadi harus dirapikan lagi. Jadi ada menu ekspor yang bagusnya, ya. Nah, ini jawabannya. Nah, ini ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ini ada yang minta sampai jam 10 ya, kemarin ya. Nah, jadi itu ya. Jadi dapatlah dia data. Kalau data pengolahan secara deskriptif, ya data secara deskriptif, klik menu analyze, lalu klik deskriptif, ya sebagai berikut. Nah, jadi analyze, deskriptif, dan juga frekuensi ya. Nah, deskriptif di bawahnya ya. Nah, ini. Jadi deskriptif itu akan muncul ya. Jadi muncul seperti ini menunya. Nah, jadi ini menu hasil statistik deskriptifnya ya. Tuh, ya. Nah, begitu juga nanti latihan ya. Jadi nanti silakan aja sambil nanti datanya saya share ya. Link mananya saya share, nanti saya bagi ya kelompoknya ya. Untuk apa ya? Untuk tugas UTS apa ya menjelang UTS nanti ya. Nah, itu ya. Kemudian statistik deskriptifnya akan muncul sebagai berikut. Jadi statistik deskriptif itu menunya adalah analyze, deskriptif statistik, kemudian deskriptif ya. Nah, jadi muncullah sebagai berikut menunya. Nah, jadi tahulah dia nilai waktu gitu ya, paling rendah 2, paling tinggi 6.
rata-rata 4,3, standar deviasi 1,9. Itu ya. Nah, misalkan data PMA tahun 2007 dengan 2012. Nah, ini sebagai berikut. Ini datanya dan ini cara eksplorasinya ya. Oke ya. Ya, begitu juga cross tabulation. Nah, jadi cross tabulation itu adalah salah satu bentuk distribusi frekuensi untuk variabel atau lebih. Jadi hasil tabulasi silang statistik deskriptif dalam bentuk tabel untuk data kuantitatif dapat dibuat dengan sangat mudah dalam waktu yang singkat, gitu ya. Nah, jadi misalnya ini, misalnya ada data responden 31 sampai 35 ya. Jenis kelaminnya wanita, ya, pendidikannya S1, penghasilannya kurang dari 5 juta, sukunya Jawa. Ya, sampai pada respondennya tiga responden ke-39 ya. Nah, dengan kriteria apanya ya, kriteria respondennya sebagai berikut. Nah, setelah itu masukkan data analisanya ke dalam SPSS ya, lalu deskriptifkan. Nah, jadi kelamin, jenis pendidikan, umur. Nah, jadi dapatlah sebagai berikut. Nah, inilah dia. Jadi yang jenis kelaminnya laki-laki dapat 23 orang, gitu ya. Yang jenis kelaminnya wanita dapat 16 orang, ya. Total 39 orang. Nah, ini yang namanya cross tabulation ya. Nah, jadi nanti boleh aja silakan dipraktikkan dari soal ini ya. Ya, silakan cross tabulation buat di dalam menu SPSS. Ini menunya udah ada ya. Ya, kemudian juga masukkan data di dalam SPSS ya. Nah, jadi data dalam SPSS sudah sebagai berikut. Nah, jadi dapatlah jawabannya ya. Jadi jawaban responden pertama dia jawab tidak ya. Ya jumlahnya. Responden kedua satu yang jawabnya tidak ya. Nah, sehingga masuk di dalam SPSS sebagai berikut. Nah, ini. Oke ya. Itu namanya cross tabulation. Jadi analisa cross tabulation itu perlu ya, terutama untuk melihat karakteristik responden ya dalam memilih produk ya. Nah itu. Nah, ada yang mau bertanya silakan. Nah, nanti untuk bab 4 silakan dibaca dulu ya. Ya, silakan dibaca dan nantinya untuk bab 1 sampai bab 3 ini yang kita sampaikan di hari ini ya. Ya, nanti berikutnya adalah bab 4 ya sampai bab 8. Ya, untuk masing-masing chapter yang ada latihan silakan dilatih ya di laptopnya ya. Baik, ada pertanyaan dari 36 orang ini? Silakan. Ada? Silakan. Ini yang hadir semuanya ya. 36 ya. Oke, silakan ada yang mau berdiskusi. Baik, kalau tidak ada, ini nantinya saya bagi ya bahannya ya. Bagi bahannya ini saya coba di kolom chat ya. Di kolom chat. Nah, itu bahannya ya. Sudah berhasil di-download?
Izin Pak, belum masuk Pak. Belum masuk ya? Oh, coba saya kirim via WA ya. Iya Pak. Lambat kali via apa ya? Sudah masuk? Udah masuk Pak ke WA saya. Sudah masuk ya. Makasih ya Pak. Baik. Ya, baiklah. Saya kira itu saja ya perkuliahan kita di hari ini. Dan minggu depan kita lanjutkan ya di chapter 4 dan seterusnya ya sampai chapter 8. Tolong di latihannya di tiap bab itu silakan dilatih ya dan nantinya simpan ya masing-masing ya supaya mahir ya. Nah, ini juga udah hampir masuk ini. Di kolom chatnya udah hampir siap ya. Baiklah, kalau demikian untuk itu boleh meninggalkan ruangan ya. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi ya. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih, Pagi Pak. Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.